Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diyakini seluruh manusia, terutama yang beragama samawi, sebagai manusia pertama. Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin untuk mengurus bumi, yang kemudian muncul pertanyaan kapan Nabi Adam diciptakan dan diturunkan ke bumi. Di dalam kitab-kitab agama samawi, manusia pertama kali ada di bumi sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Kristiani dengan tegas menuliskan bahwa Nabi Adam diciptakan pada tahun 4026 sebelum Masehi. Pada kitab suci agama Hindu, Purana mencatat jika tahap Kali Yuga bermula ada pada tahun 3094 sebelum Masehi. Hanya kitab suci Al-Quran yang tidak memberikan secara rinci tahun pertama Nabi Adam diciptakan, sehingga terbebas dari perdebatan dan multitafsir. Al-Quran hanya mencantumkan rencana Allah menciptakan khalifah di bumi yang kemudian diprotes malaikat. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah Nabi Adam diciptakan dan diturunkan di bumi sebagai khalifah, Nabi Adam pertama kali menginjakan buminya di negeri yang disebut Al-Hind, yakni Hindia atau Nusantara, yaitu Indonesia. Dalam literasi agama Islam, sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di negeri bernama Al-Hind. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an telah meriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah berkata, "Di bumi tanah yang paling wangi adalah tanah Al-Hind, karena Nabi Adam alaihissalam telah diturunkan di Al-Hind. Maka pohon-pohon dari Al-Hind telah melekat wangi-wangian dari surga." Hadis riwayat Hakim. Agus Taruna kemudian mengambil teori tentang wangi tersebut adalah jahe, yang masyarakat tradisional Nusantara sering praktekkan. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, kerajaan di Indonesia sudah memberikan makanan jahe kepada Rasulullah dan sahabatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan bahwa seorang raja dari Al-Hind telah mengirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah tembikar yang berisi jahe. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan makanan kepada sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong, dan Nabi Muhammad SAW memberikan saya sepotong makanan dari dalam tembikar itu. Hadis riwayat Hakim. Seperti yang diketahui bahwa jahe hanya dapat hidup di dataran Khatulistiwa. Selain Asia Tenggara, jahe banyak dihasilkan dari Brasil. Tetapi kaitannya dengan sejarah, maka nama Brasil agak harus disingkirkan terlebih dahulu untuk mengaitkannya dengan Al-Hind. Pasalnya bangsa Amerika asli, yakni suku Indian, diperkirakan ada setelah peradaban Asia. Penghuni asli benua Amerika merupakan penghuni baru yang bermigrasi dari Asia. Lalu apakah benar bahwa Nabi Adam menginjakkan kaki di bumi pertama kalinya adalah di Nusantara yang dimaksud dengan Al-Hind? Dikatakan bahwa turunnya Nabi Adam adalah di Al-Hind, di daerah Serendip. Kemudian Nabi Adam bertempat di tanah yang subur. Banyak terdapat gunung berapi dan terdiri dari 2 musim. Tetapi berdasarkan penelitian wilayah Serendip, tempat Nabi Adam turun tidak ditemukan di India yang sekarang. Menurut risalah Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Ninayah, Nabi Adam diturunkan pertama kali dari surga, yaitu di tanah Al-Hind. Dalam pengertian tanah Al-Hind atau Hindustan pada waktu Ibnu Katsir menuliskan adalah wilayah yang dimulai dari wilayah Pakistan, serong ke arah tenggara sampai ke tanah Papua. Jika kita melihat luas wilayah tersebut,
manakah yang di dunia ini mirip dengan surga, atau paling tidak ditempati manusia yang paling nyaman dan manusia bisa menyesuaikan dengan tanpa perlu alat bantu dan teknologi modern, tempat di mana Nabi Adam pernah tinggal? Pasti kita semua sepakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Menurut kisah-kisah yang diajarkan para guru-guru agama, Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, di puncak Bukit Sri Pada, dan Hawa diturunkan di Arabia. Mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah, di dekat Mekah setelah 40 hari berpisah. Setelah bersatu kembali, konon Nabi Adam dan Hawa tetap tinggal di Sri Lanka, karena menurut kisah, daerah di Sri Lanka nyaris mirip dengan keadaan surga. Di tempat ini ditemukan jejak kaki Nabi Adam yang berukuran besar. Namun demikian, spiritualis asal Gunung Lawu, Jawa Tengah, Ki Hardono mempunyai pandangan lain soal turunnya Nabi Adam ke bumi. Dalam sebuah buku yang berjudul Nabi Adam Turun di Jawa, menjelaskan bahwa Nabi Adam sejatinya turun di Pulau Jawa. Basis argumentasi yang diajukan Hardono adalah Pulau Jawa sebagai tempat subur dengan potensi alam yang luar biasa. Kondisi alam Pulau Jawa yang demikian subur dan gemah ripah Loh Jinawi membuat Nabi Adam dan Hawa merasakan betah lantaran bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti di surga yang tidak perlu menanam tapi semuanya sudah tersedia untuk mencukupi semua kelangsungan hidup. Di Pulau Jawa inilah lokasi atau tempat adaptasi paling cocok bagi Nabi Adam setelah turun dari surga. Yang dimaksud Pulau Jawa tempo dulu, kondisi geografisnya sangat berbeda dengan Pulau Jawa sekarang. Jawa saat itu adalah satu kesatuan pulau yang membentang cukup luas. Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Semenanjung Melayu menjadi satu kesatuan integral Pulau Jawa. Namun seiring dengan terjadinya bencana alam, banjir, dan letusan gunung berapi, pulau yang besar tersebut terpecah-pecah menjadi banyak pulau seperti Kalimantan, Malaysia atau Melayu, Sumatera, dan Bali. Saat banjir tiba, sebagian orang Melayu melarikan diri, dan kata Melayu itulah yang dijadikan sebagai nama suku dan kawasan tempat di negara Malaysia. Nabi Adam merupakan perintis bangsa atau benua Lemuria. Dalam sejarah masa lampau, bangsa Lemuria dapat tampil sebagai bangsa unggul karena mempunyai sumber daya alam yang mumpuni, berteknologi maju, dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang kuat. Jika bangsa Indonesia ingin maju seperti bangsa Lemuria, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus didukung kepemimpinan mumpuni serta dipimpin oleh seseorang yang memadukan kemampuan logika dan ketaatan kepada Sang Pencipta.